niatnya makmum. Bagaimana makmum berniat? Bagi makmum, wajib niat bermakmum. Apabila dia tidak berniat memakmum, menjadi makmum, tetapi mengikuti gerakan imam. Anda tidak niat menjadi makmum, tapi kok ngikuti gerakan imam, maka di samping ia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan sholat berjamaah, sholatnya pun menjadi tidak sah. Ngikuti sholatnya orang, tapi dia tidak mengikatkan diri dengan orang tersebut, main-main namanya. Orang rukuk ikut rukuk, ngapain kamu rukuk? Kalau bermakmum iya, tapi enggak dia. Iseng aja ngikut, enggak boleh, main-main tuh, enggak sah. Bahkan berdosa karena dia seperti orang yang bermain-main dalam ibadah. Berbeda dengan imam, jika ia tidak berniat sebagaimana imam, jika ia tidak berniat sebagai imam yang tadi pertama, maka sholatnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Catatan. Diperkenankan niat sholat berjamaah ini sengaja kami sisipkan di situ supaya orang nggak bingung, terus kita masukkan ke catatan, ini penting kayak faedah. Diperkenankan niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholat. Namun jika tidak ada uzur seperti lupa untuk menjadi khalifah atau pengganti imam, maka hukumnya makruh. Misalnya kita lupa sholat sendirian, Allahu Akbar. Tapi niatkan saya sholat sendiri. Sudah terlanjur takbiratul ihram lagi. Saya batalin enggak? Enggak usah dibatalin. Langsung saja lintaskannya di dalam hati. Kalau saya niat berjamaah. Niat sholat berjamaah, niat itu enggak harus diucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan itu membantu kekhusyuan saja sebelum masuk niat. Misalnya usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala, enggak niat makmuman. Langsung Allahu Akbar setelah bismillah. Baru sadar, aku belum niat sih. Makmum tadi, langsung aja menyambungkan kepada Allah. Lapor kepada Allah dengan hatinya, aku makmum ya Allah. Selesai. Nggak harus membatalkan. Ini yang perlu kita hadirkan. Di tengah-tengah sholat sah. Kalau tanpa udzur, nggak ada masalah. Tapi kalau karena udzurnya lupa, tetap mendapatkan pahala jamaah. Lupa, namanya lupa, sudah terlanjur khusyuk. Allahu Akbar. Lupa nggak niat berjamaah, tinggal nyambungnya saja. Tapi kalau bermakmum niat di tengah sholat tanpa uzur, makruh. Ada imam, ada makmum. Gak mau dia niat makmum, Allahu Akbar, males dia. Setelah itu di tengah-tengah mau nyambungin, ngapain, aneh banget nih orang. Atau orang biasanya, ada kan? Biasanya tanpa uzur dia. Sama-sama masbuk. Ingat imam masbuk berdua. Setelah imamnya assalamualaikum, dia berdiri dua-duanya. Dua-duanya berdiri biasanya nih ada yang satu mundur dikit lalu menjadikan satunya imam. Lah ini yang makruh, ngapain? Ini banyak kejadian ini, ayo. Ngapain begitu? Sebab Anda ada uzur. Menyambungkan sholat kita dengan orang baru ini makruh. Tolong jangan dilakukan begini nih. Oh, banyak kan? Langsung ada mundur sedikit. Biasanya begitu, sama-sama masbuk, yang satu mundur dikit langsung menjadikan satunya imam. Ini namanya bermakmum di tengah sholat yang tanpa uzur, yang makruh. Jadi sudah, kalau sudah masbuk sama masbuk, ya selesaikan sholat masing-masing. Berbeda dengan jika ada orang sholat sendirian, nggak ada teman, ada orang masbuk. Habis imam assalamualaikum dia berdiri, nggak ada teman boleh menjadikan dia imam. Ini kasusnya beda, uzur nggak ada lagi orang lah. Tapi kalau ini sama-sama sudah bermakmum dengan imam, ini sama-sama mendapatkan pahala jamaah, sudah selesai. Kalau tidak salah kita bahas di sini. Cuman ini yang sering terjadi, biasanya langsung ada mundur sedikit. Itu namanya sholatnya adalah ikut-ikutan. Atau hanya mengatakan yang penting sah. Masalah caranya benar, nggak begitu. Coba, kita sering mungkin merasakan begitu. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak yang sholat dengan kita, juga mundur sedikit menjadikan kita imam. Ya nggak mau. Kita tidak mau merubah niat kok. Karena sudah kita niat kita sudah dengan imam yang pertama selesai dan tuntas. Imamnya tuntas, kita mendapatkan pahala utuh sudah. Baik, seperti itu. Ini beberapa yang harus kita cermati. Lafadz niat menjadi makmum atau imam. Adapun lafadz niat saat menjadi makmum atau imam dalam sholat lima waktu adalah sebagai berikut. Ini lafadznya saja. Tapi yang penting niat di hati. Di hati ini aku niat sholat duhur berjamaah sudah oke. Cuman kalau ingin membaca niatnya itu sholli fardhu dhuhri, duhur arba'a rakaatin. 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Ada salat ada yang dilakukan pada waktunya. Ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Contohnya.
Ini sekedar contoh saja. Tinggal duhurnya diganti asar, ganti maghrib, rakaatnya diganti 2 atau 3. Ini adalah salah satu, ini bentuk lafadznya. Yang penting bukan ininya, yang penting niat di dalam hati. Ini sunnah saja diucapkan sebelum kita berniat. Sebab niat itu, mengucapkan niat dengan niat sholat itu nggak bisa ditertemukan. Orang mengucapkan niat sholat fardhu dhuhri dibarengkan dengan niat yang sesungguhnya nggak bisa. Sebab niat melakukan sholat itu terjadi waktu kita takbiratul ihram, waktu Allahu Akbar menghadirkan niat. Bagaimana waktu Allahu Akbar membaca sholat fardhu dhuhri? Mustahil. Makanya menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu sunnah mengucapkan niat itu adalah bukan di waktu niat, sebelum niat, menghadirkan niat dengan lisan kita agar didengar oleh telinga kita, agar khusyuk hati kita kalau kita itu mau ngapain gitu. Makanya sunnah sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Ini belum niat. Maka jangan seperti sebagian orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Mana ada, kita ingin khusyuk, kita ingin konsentrasi bahwasanya saat ini aku mau melakukan salat duhur, maka dihadirkan di otaknya, di hatinya, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Setelah dia sadar begitu lalu Allah waktu mengatakan Allahu Akbar tinggal mengembalikan pikirannya kepada yang barusan diucapkan. Khusyuk gampang, Allahu Akbar. Seperti itu. Baik. Salat asar, Anda niatnya enggak usah kami baca, salat asar. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Catatan halaman 65. Berniat itu wajibnya adalah di dalam hati. Dengan bahasa apapun yang kita mengerti, yang penting bunyiin, aku niat sholat duhur yang wajib atasku. Maksudnya aku niat sholat. Namanya sholatnya zuhur. Wajib, itu dok. Maksudnya kalau ditanya, kamu niat apa? Sholat duhur. Wajib apa sunnah? Wajib. Itu dok, di hati dok, melintaskan di hati kayak begitu. Enggak harus macam-macam, enggak. Makanya enggak niat pun orang enggak ucapkan sholli fardhu dhuhri, sah langsung aja begini. Allahu Akbar, sah. Adapun melafadzkannya dengan bahasa Arab dan dengan lisan, hukumnya adalah sunnah untuk membantu memantapkan hati saat berniat. Kemudian, 2. Jika ada makmum masbuk yang lebih dari 1, maka hendaknya tiap-tiap dari mereka menyelesaikan sholatnya sendiri. Dan tidak perlu mengangkat makmum yang sama-sama masbuk tadi yang kita sebutkan sebagai imam. Nggak perlu. Sudahlah, selesaikan sholat masing-masing. Karena hal semacam ini termasuk bermakmum di tengah-tengah sholat dan itu hukumnya adalah makruh. Sudah kita sebutkan tadi kisahnya. Kalau sama-sama masbuk, ya sudah, selesaikan masing-masing. 3. Jika ada beberapa orang, 2 atau lebih, yang terlambat ke masjid, ini. Jika ada 2 orang atau 3 orang masuk ke masjid, sementara sholat berjamaah sudah selesai. Kalau masjidnya masih ada jamaahnya, biarpun rakaat terakhir, biarpun imam sudah tasyahud akhir, maka jamaah yang baru datang hendaknya langsung bergabung dengan imam masjid, imam rotib, imam rutin. Tapi kisahnya enggak, makmum 2 atau 3 datang. Imam masjid sudah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Aduh habis. Kelihat orang pada masbuk. Nah ini. Ada 1 orang masbuk, kiainya lagi yang masbuk. Kiainya baru ceramah kali, nggak jamaah. Kiainya telat. Santrinya 2. Wah, gabung ke kiai. Itu sah, cuman yang lebih baik adalah karena dia bisa membuat jamaah sendiri, nggak usah mengangkat orang yang jadi masbuk untuk menjadi imam, biarpun dia wali kutub. Jadi begitu, langsung buat sendiri karena kita punya rombongan minimal berapa? 2 kecuali nggak ada orang, waduh, nggak ada orang, nggak ada temen nih, aduh kacau nih, baru dia bergabung di sini dengan orang masbuk tadi. Ini hal-hal sepele begini perlu kita pahami. Yang keempat, jika memang sudah tidak ada lagi orang lain, kita datang sendirian. Jamaah sudah selesai. Ada 1 makmum masbuk yang berdiri. Cuman memang nggak ada orang lain lagi. Jika memang tidak ada orang lain lagi yang diajak sholat berjamaah, maka bisa menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Namun lebih baik lagi adalah meminta orang lain, maka tetap lebih baik bukan menjadikan makmum masbuk itu menjadi imam, tapi lebih baik setelah selesai minta tolong, ya akhi mungkin ada yang nemeni saya sholat berjamaah gitu. Ingat sholat mengulang tadi untuk berjamaah, tadi sudah kita sebutkan ilmunya. Ya akhi temani saya, oke.
Mungkin sudah biasa. Namun lebih baik lagi meminta orang lain yang sudah selesai dari sholatnya tersebut untuk menemani dalam sholat berjamaah. Nomor 22. Baginya sholat tersebut disebut dengan sholat mu'adah atau sholat berjamaah yang diulang tadi. Ya, selesai. 5. Di saat menjadikan makmum masbuk sebagai imam, menjadikan makmum masbuk, kita datang, telat kita. Imam sudah assalamualaikum. Lalu di saat ingin menjadikan makmum masbuk menjadi imam, selagi dia paham bahwa dia telah dijadikan imam, maka tidak perlu memberitahu dengan menepuk pundaknya misalnya. Ini ganggu orang. Maksudnya begini. Kalau sudah nggak ada orang, ini ada makmum masbuk satu. Berdiri habis assalamualaikum warahmatullahi, berdiri. Kita nggak ada teman lagi. Kita contohkan. Nah, ini baru rukuk, selesai. Sudah assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam kan? Ini langsung berdiri. Berdiri. Nah, berdiri. Jangan noleh dulu, diulang lagi. Kamu noleh dipikir salam lagi. Kamu tidak salam. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi, dia masbuk. Masuk kan berdiri. Kita datang telat. Waduh, nggak ada orang nyari teman. Mana ini? Nggak mungkin habis lengkap. Santrinya 20, pas sudah 19. Tinggal saya ke 20, berarti nggak ada lagi. Ya kan? Baru kita langsung sholat di belakangnya. Karena ada. Nggak ada lagi. Kalau masih ada, nunggu teman. Atau minta teman lain nanti bakal nemeni. Kalau nggak ada begini. Nah kalau sudah sholat begini, nggak usah pakai tepuk-tepukan gini. Ini main tepuk-tepuk ini mau ngapain? Selagi dia sebegini sudah paham. Makanya kalau dia punya ilmu kan ngerti. Mau sholatnya nempel. Dan dia ngaji. Berarti dia jadi mau nggak usah. Ini ngajak ngomong ini namanya. Ngajak ngomong orang sholat nggak boleh. Isyarat-isyarat itu kalau diperlukan. Ini nggak perlu isyarat, sudah paham. Karena saya ngerti ilmu sholat berjamaah. Sholat berjamaah kalau berdua bagaimana? Nempel satu baris kan? Hanya mundur sih, udah ngerti. Oh dia sholat, selesai. Itu, nggak usah pakai tepuk-tepukan. Pakai tepuk noleh ngapain? Ditanya, ngapain kamu gitu. Cukup.